Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para talabatul ilmi rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah masih menakdirkan kita untuk bisa duduk di al-majlisul ilmi. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas materi fikih. Adapun yang menjadi kitab rujukan kita adalah kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullahu taala. Insyaallah sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang tahiyatul masjid, menghidupkan masjid. Maksudnya yaitu syariat melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jika seseorang dia masuk masjid, wajib atasnya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Di sini disebutkan wajib. Berarti penyusun kitab ini berpandangan bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Walaupun sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya dalam hal ini, dalam menghukumi apakah sholat tahiyatul masjid itu wajib atau sunnah, ada khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi di antara
ulama yang berpendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid, salat sunnah tahiyatul masjid itu hukumnya wajib, di antaranya itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, termasuk penyusun kitab ini yaitu Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah, ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka dia tidak boleh duduk sehingga dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Para ulama menamakan sholat 2 rakaat ini dengan sholat tahiyatul masjid. Ini merupakan salah satu dalil yang secara zahir menunjukkan bahwasanya sholat yang 2 rakaat ketika seseorang masuk ke masjid itu hukumnya wajib, karena tadi ada larangan seseorang untuk tidak duduk kecuali untuk tidak duduk di masjid ketika masuk ke masjid, kecuali dia melaksanakan sholat dulu 2 rakaat. Fala yajlis. Di sini ada lamun nahyi, ada larangan. Ya. Al aslu fin nahyi ya dulu ala tahrim. Ya. Secara hukum asal dalam larangan itu menunjukkan haram hukumnya. Haram duduk dulu kecuali setelah melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang masih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, diterima sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata, ja rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ah faqala as-sallaita ya fulan qala la qala kum farka. Seorang laki-laki datang, maksudnya datang ke masjid dalam keadaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, sedang mengkhutbahi manusia pada hari Jumat. Nabi melihat orang itu datang lalu duduk. Datang lalu duduk. Maka Nabi bertanya kepada orang ini, as-sallaita ya fulan? Hai fulan. Fulan itu merupakan panggilan yang disamarkan namanya. Imma sudah diketahui namanya, imma belum diketahui namanya. As-sallaita ya fulan? Apakah kamu sudah sholat hai fulan? Maka dia berkata, maksud sholat ini sholat tahiyatul masjid. Maka dia menjawab, la belum. Qala, maka Nabi bersabda, kum farka. Kamu berdiri dan sholatlah. Maksud dengan farka di sini yaitu sholat. Itu sholat tahiyatul masjid.
Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya sholat tahiyatul masjid. Dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh Nabi kepada seorang laki-laki, dia masuk masjid lalu duduk dan dia belum melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka Nabi bertanya kepada dia sebagai bentuk tabayun, sudah sholat belum? Sholat. Ada perintah dari Nabi untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya. Faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya wajibnya kita untuk tabayun. Wajibnya kita untuk tabayun, ya. Sebelum memastikan suatu berita, ya. Sebelum berkesimpulan. Karena bisa jadi orang ini sudah sholat tahiyatul masjid, hanya saja keluar dulu sebentar. Misalkan dia mau meludah kedua dulu, lalu dia lagi. Makanya Nabi nanya dulu. Nabi itu langsung sholat, ditanya oleh Nabi, sudah sholat belum? Karena khawatir dia sudah sholat tahiyatul masjid. Jadi antum tadi masuk ke sini, sudah sholat tahiyatul masjid belum? Nah, gitu ya. Ditanya dulu, ya ada orang masuk masjid duduk, kamu sudah sholat tahiyatul masjid belum? Nah, tanya dulu, jangan langsung sholat tahiyatul masjid dulu, karena khawatir dia sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, hanya saja dia keluar dulu sebentar. Kemudian di antara dalalah yang menunjukkan sholat tahiyatul masjid itu wajib, ya. Coba antum perhatikan, ini Nabi dalam keadaan apa? Dalam keadaan khutbah, sedang berkhutbah. Mendengarkan khutbah wajib tidak? Hah? Wajib. Mendengarkan khutbah wajib. Tapi bayangkan, padahal Nabi sedang dalam keadaan berkhutbah, Nabi tetap saja menyuruh orang ini untuk melaksanakan sholat dulu tahiyatul masjid. Kalau seandainya sholat tahiyatul masjid tidak wajib, tentulah Nabi tidak akan menyuruh dia untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Nabi sedang berkhutbah. Dan mendengarkan khutbah khatib itu hukumnya wajib. Paham nggak? Seperti itu. Makanya ketika antum nih, faedah yang lain dari hadis ini, ketika antum misalkan masuk masjid, lalu ada muadzin sedang azan, ya, apa yang antum lakukan? Apa yang antum lakukan? Antum masuk masjid telat, azan di masjid ke azan, apa yang antum lakukan? Sholat langsung, jangan nunggu azan selesai, ya. Karena mendengar azan itu diperselisihkan hukumnya. Apa wajib atau sunnah? Itu ya. Wajib atau sunnah mendengarkan azan dan menjawab azan. Bahkan mayoritas para ulama berpandangan bahwasanya menjawab azan itu hukumnya sunnah muakkadah, ya. Banyak kan para ulama seperti itu. Makanya ketika kita masuk masjid dan muadzin sedang azan, maka segera kita sholat tahiyatul masjid. Jangan nunggu selesai sholat azan, ya. Karena kalau kita menunggu selesai azan, kita sholat tahiyatul masjid, berarti kita tidak mendengarkan khatib khutbah, ya. Seperti itu. Nah, sedangkan mendengar khutbahnya khatib hukumnya wajib, ya. Paham nggak?
Kemudian faedah lain ya dari hadis tadi, bahwa hadis tadi menunjukkan kepada kita tentang begitu perhatiannya Nabi terhadap syariat sholat tahiyatul masjid dalam keadaan berkhutbah. Beliau dalam keadaan berkhutbah sedang serius ya. Ada orang masuk kemudian dia duduk, Nabi berhenti dulu dari khutbah. Bayangkan ya. Tentunya wajar sekali kalau seandainya banyak ulama yang berpendapat bahwasanya sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib ya, begitu. Kemudian faedah dari hadis ini pun menunjukkan bahwasanya seorang khatib boleh bertanya kepada jamaah jika di sana ada kebutuhan, kan? Jamaah, yo yang kerut pengaruh HP, kan? Sesediaan sorangan, cari khatib ya, kasih tahu dalilnya, tidak seperti itu. Tapi bisaan ngeles teh. Ustaz abi ternyata cenut Pak Ustaz. Ada teman anak yang mempraktekkan hadis ini. Teman anak, cuman teman anak itu memang kalau bicara dia tegek ya bahasa Sunda ya. Dia sedang khutbah melihat orang masuk masjid. Terdengar suara masjid. Dia berhenti masjid, langsung duduk. Nah, kan teman anak sedang khutbah. Kata teman anak, Pak, sholat masjid tahiyatul masjid dulu. Tapi teman anak itu kalau bicara itu memang tegak gitu kan gitu. Orang ini melihat ke teman anak lalu dia berdiri. Lalu dia berdiri ya, naik ke air, sholat tahiyatul masjid. Enggak tahu dia apa sholat tahiyatul masjid atau apa sholat. Setelah sholat apa dia pergi lagi. Dia pergi lagi keluar langsung apa? Bawa batu. Bawa batu dia lempar batu ke masjid. Tapi alhamdulillah kaca terpepes. Ya. Teman anak bagus berikan mengamalkan hadis Nabi. Cuman tadi mungkin bahasanya kurang bagus. Seperti itu. Akhirnya dia marah, kan? Makanya kan dalam hukum asal dakwah itu berlemah lembut ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah lah engkau Muhammad bisa berlemah lembut terhadap mereka. Walaupun tafadzon ghalidul qalbi lan faddu min halik. Kalau seandainya engkau Muhammad itu bersikap keras dan berhati kasar, pasti mereka ini yang kau dakwah itu akan berpaling darimu. Sampai sini paham? Gak ada pertanyaan? Gak ada? Ya alhamdulillah. Walaupun sekali lagi memang di sini kita tidak menafikan adanya khilaf tentang hukum sholat tahiyatul masjid. Ustaz, apa dalilnya orang atau ulama yang berpendapat sholat tahiyatul masjid sunnah? Ada. Kenapa bisa ikhtilaf? Karena ada juga ulama yang berpendapat sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dan dalil mereka apa? Itu kisah orang Arab Badui itu ya. Yang pernah dengar hadisnya ya. Itu sama. Itu ada dalam hadis Bukhari Muslim ya. Ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW ya. Datang kepada Rasulullah dalam keadaan apa? Ta'assara ar-ra'si, dalam keadaan sa'ira ra'si, dalam keadaan rambutnya acak-acak. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah SAW, akhbirni madza faradul alayya min shalah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku salat apa yang diwajibkan Allah kepadaku. Salat apa saja yang Allah wajibkan kepadaku. Ini orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam orang Arab Badui. Kata Nabi as-salawatil khamsa, as-salawatil khamsi, as-salawatil khamsa.
Yang diwajib sholat diwajibkan kepada kamu itu sholat yang 5 waktu. Ilan tatawasayan, kecuali jika engkau ingin menambahnya dengan sholat yang lain. Nah, sebagian para ulama berpendapat dengan hadis ini bahwasanya selain yang 5 waktu itu hukumnya sunnah, ya. Dan hadis ini ya cukup kuat bagi orang yang berpendapat bahwasanya hadis ini yang memalingkan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Karena kata Nabi tadi, yang wajib adalah salat yang 5 waktu, kecuali kalau engkau ingin menambahnya dengan salat yang lain. Hanya saja bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya salat sunnah itu punya hadis ini dibawa kepada apa? Bawa kepada keadaan ini dalam rangka apa? Mabadi'ut ta'alim. Jadi mengajarkan orang yang baru masuk Islam, ya. Mengajarkan orang yang baru masuk Islam. Karena mengajarkan orang yang baru masuk Islam secara bertahap, tidak secara langsung. Dan hadis tentang perintah melaksanakan sholat yang wajib, ya. Hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat tahiyatul masjid itu datang setelah hadis ini, ya. Berarti bagaimana caranya? Kita gabungkan semuanya. Kita gabungkan semuanya. Intinya kita jangan memperbanyak debat. Oh ini wajib sunnah. Udah amalkan saja. Amalkan saja, ya, seperti itu. Karena ternyata kalau kita mau menggabungkan semua dalil, sepertinya dalil-dalil para ulama, ya, atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat tahiyatul masjid itu wajib itu lebih banyak, ya, lebih banyak daripada dalil yang seolah-olah bahwa sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, ya, seperti itu. Dan kita tahu kan hukum sunnah apa? Ma yusabu ala fili wal yaqbalatan, mendapatkan pahala jika kita melakukannya dan tidak apa-apa jika kita meninggalkannya, kan seperti itu. Tapi ternyata Nabi ketika khutbah saja berhenti dari khutbahnya, kan melihat ada orang yang masuk masjid tapi dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian tadi dalam hadis yang pertama disebutkan ketika salah seorang kali masuk masjid, maka dia tidak boleh duduk sehingga dia melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Dan dari hadis ini pun kita mendapatkan faedah bahwasanya kalau kita baru duduk sebentar, boleh kita melaksanakan tahiyatul masjid, ya. Sebagaimana orang ini, ya. Orang ini kan duduk dulu, ya. Kamu udah sholat sunat belum? Sholat. Duduk dulu, udah duduk, udah. Tapi disuruh Nabi. Jadi kalau kita baru sebentar sholatnya, pokok misalkan segera sholat tahiyatul masjid. Tapi ulah ngajakeun. Dalam misalnya hari dah mucap bagu goleran ya, misalkan. Baru si goleran ya, karek misalkan. Karek tahiyatul masjid itu tidak boleh, ya. Kemudian masuk kepada pembahasan selanjutnya, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Jika sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang diwajibkan. Disebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila sholat sudah ditegakkan, ya, sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Artinya, imma ketika sudah dikumandangkan qomat, ya, imma ya sholat sudah ditegakkan, sudah mulai, ya. Maka tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat
sunnah ya. Kecuali ada sebagian berpendapat kalau seandainya jika sedikit lagi, misalkan kita ngadu tinggal ngadoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, selesaikan sampai salat. Tapi kalau masih jauh, misalkan kita masih berdiri atau kita masih ruku ya, bahkan baru sujud ya, maka batalkan salat kita. Paham? Seperti itu. Disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Malik bin Juhainah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, wa qad uqimatis shalah, sedangkan salat sudah dikumandangkan ya. Dia salat ya. Dan dia salat 2 rakaat. Ya, dia salat 2 rakaat. Artinya dia tidak berhenti dari salatnya ya. Ketika Rasul melihat sudah iqamat ya. Terus aja dia salat ya. Tidak menghentikan salatnya. Maka selesai Rasulullah SAW salat ya. Kalau mansarafa Rasulullah SAW, tatkala selesai sholatnya, ya, dan tahu Rasulullah SAW dia tidak memutuskan sholatnya tadi, ya. Padahal sudah dikumandangkan iqamah, ya, sudah ditegakkan sholat, la sabin nas, ya, maka banyak manusia-manusia yang menggerumuti dia, ya, artinya apa istilahnya teh? La sabin nas itu dia diriung ya, apa diriung bahasa Indonesianya? Dikerumuni ya oleh manusia, oleh sahabat ya. Tapi dalam dikerumuninya dalam rangka apa? Istinkaron dipilihi, dalam rangka mengingkari apa yang telah diperbuat dia. Dalam rangka mengingkari apa yang telah diperbuat dia. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada dia, as-subuh arba'an, apakah kamu laksanakan salat subuh 4 rakaat? Seperti itu. Sampai Nabi bertanya 2 kali kepada orang ini. Ini menunjukkan bahasanya ketika sudah ditegakkan sholat, sudah dikumandangkan iqamah, ya, sudah kita batalkan sholat kita. Kecuali amrin yasir, kalau seandainya sedikit lagi, sebagian ulama kok sedikit lagi ya selesaikan, cuma sedikit lagi seperti itu. Tapi kalau sekiranya kita berusaha menyelesaikan dan kita tidak khusyuk, sudah batalkan saja, batalkan saja. Kemudian masuk kepada poin selanjutnya, fadilatul idraki takbiratul ihram al imam. Keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kita berjamaah usahakan bareng dengan imam, ya. Jangan menunggu ruku imam. Pas masuk berjamaahnya ketika imam mau ruku. Lah jangan, harus dari awal. Biasanya ke santri ya. Bagian santri gitu, cari cinglah di luar. Nah, imam nih baca surat daunnya, 1 ayat 2 ayat lagi. Imam ruku baru mereka masuk. Nah, makar ini namanya. Tidak boleh seperti itu ya, terutama ketika tarawih, anak kecil, betul tidak? Nah, nyantai pas ruku langsung. Mit mah hari-hari aja, biarin aja dulu imam. Anak kecil biasanya. Nah, berarti kalau ada orang tua seperti itu berarti apa? Iya. Dia sudah pikun. Kembali kepada masa kecil lagi. An Anasin qala, dari Anas yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jamatin yudriku takbiratal ula
kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari secara berjamaah, 40 hari secara berjamaah, dan dia sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram imam. Perhatikan, kutiba lahu bara'atan, maka akan dicatat bagi dia bara'atan, ya. Bara'atan itu apa? Dua keterbebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, dia akan terbebas dari api neraka. Ya. Yang kedua bara'atun minan nifaq, dia akan terbebas dari penyakit kemunafikan. Masya Allah ya. Kalau antum ingin mengobati penyakit hati, ya, antum merasa antum tadi jangan sampai ya selama 40 hari 40 malam antum ketinggalan berjamaah dengan imam sejak takbiratul ihram. Jadi usahakan antum memulai salat berjamaah bersama dengan imam dari awal sampai akhir. Ya, semoga ini menjadi penawar, ya, penawar hati kita yang kurang sehat. Ya, tadi kata Nabi, kutiba lahu bara'atan, dia akan mendapatkan apa? Akan dicatat baginya dua keterbebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, keterbebasan dari api neraka dan keterbebasan dari penyakit kemunafikan, ya. Sampai saya pernah baca, ya, ada ulama itu sebutkan sampai selama 40 tahun dia tidak pernah terlewat sholat berjamaah. 40 tahun, bayangkan. 40 tahun. Insya Allah. Urang mah seminggu getingnya bolong nak saat berjamaah teh. Ya, kau mau subuh mah. Kemudian poin selanjutnya, manja waqad faragul imam, ya. Barang siapa yang datang ke masjid sedangkan imam sudah selesai sholat. Nah, ini kadang-kadang misalkan bagi orang tertentu dikondisikan seperti ini. Misalkan macet di jalan, di sajabana, harus buru-buru gitu nya. Pas macet, harus beres imam. Ya, tentunya ya di sini kita harus pintar-pintar gitu ya, bersikap dalam arti jika kita mau, kita sebenarnya bisa untuk senantiasa sholat berjamaah karena masjid banyak, banyak. Kita berhenti di jalan seperti itu. Hanya saja kadang-kadang ya istilahnya orang kagok lah ngisi sholat ya gitu. Yang pada akhirnya macet dan lain sebagainya, kita terlewat sholat berjamaah. Kalau zaman dulu ya masjid hese, ya. Kalau di jalan di padang pasir kene masjid kan gitu ya. Padahal kan di mana ya masjid, udah mengkol lah. Dan kadang-kadang dilema kalau kita bawa barang. Aduh. Bawa barang, kau bawa helm alus mah. Aduh. Kalau baca. Sepatu bagus. Nah, bisa diamankan dan bisa tetap sholat berjamaah, insya Allah ya. Pakai gembok helm masih bagus ya helm. Ada kan gembok yang pakai selang ya, selang pakai gembok saja. Kita udah ikhtiar, udah tawakal insya Allah. Apa dina jokene kan ngangge kunci, insyaallah aman bismillah insyaallah. Atau dititipkan kelas anak. Nah, orang teruskan. An Sa'id ibnul Musayyib,
dari Sa'id bin al-Musayyib, dia itu seorang ulama tabi'in. Ia berkata, hadara rajulan minal ansar al-maut. Kematian mendatangi seorang sahabat dari kalangan Ansar. Faqala, lalu dia berkata, ini muhaddisukum hadisan ma uhaddisukumu illa ihtisaban. Sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepada kalian satu hadis. Tidaklah aku akan sampaikan hadis ini kepada kalian melainkan aku berharap mendapatkan pahala dari Allah. Dia berkata, sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda ahadukum, apabila salah seorang kalian berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, yaitu dengan apa? Dengan mengumpulkan wajib-wajib wudu dan sunnah-sunnah wudu, ya. Tidak sekedar dalam wajib-wajib wudu, tapi dia sempurnakan dengan sunnah-sunnah wudu. Summa haraja ila shalah, kemudian dia keluar untuk salat. Lam yarfa qadamahul yumna illa kataballahu lahu hasanah. Tidaklah dia mengangkat telapak kakinya yang kanan, melainkan Allah akan catat baginya satu kebaikan. Masya Allah, ya. Itu setiap langkah, ya. Itu setiap langkah, ya. Tidaklah dia mengangkat telapak kaki sebelah kanan, melainkan Allah akan catat baginya satu kebaikan. Walam yadu qadamul yusra illa hattallahu azza wa jalla an sayyi'ah. Dan tidaklah dia meletakkan telapak kakinya yang kiri, melainkan Allah akan hapus darinya satu keburukan. Masya Allah, ya. Fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id, hendaklah salah seorang kalian mendekat atau menjauh. Wallahu alam, ana belum baca maksud dari kalimat fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id, ya. Karena ana juga belum baca, ya. Fa in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufiralhu. Jika dia sudah mendatangi masjid, sudah sampai di masjid, dan dia sholat berjamaah, maka akan diampuni dosanya. Fa in atal masjid wa qad shallu ba'dan wa baqiya ba'dan shalla ma adraka wa tamma baqiya kana kadzalik. Dan apabila dia mendatangi masjid dan orang-orang sudah melaksanakan sholat sebagiannya, artinya dia mendapatkan sebagian jam berjamaah. Misalkan dia datang udah 2 rakaat, nah, seperti itu. Qad shallau ba'dan wa baqiya ba'dan shalla ma adraka, maka dia sholat apa yang dia dapatkan dari imam, ya, walaupun tadi masbuk. Wata membakia, dan dia menyempurnakan yang sisanya. Karena kadzalik, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang sama. Akan mendapatkan pahala yang sama. Karena kadzalik. Dengan syarat apa? Dengan syarat benar-benar ada udzur, ya. Bukan karena kelalaian. Benar-benar ada udzur, bukan karena kelalaian, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Fa'in atal masjid wa qad shallau fa atamma salat kana kadzalik. Dan begitu juga ketika dia mendatangi masjid dan ternyata orang-orang sudah sholat, ya, dan dia menyempurnakan sholatnya, maka sama pahalanya si Allah. Asal tadi apa? Adanya udzur sehingga dia terlambat melaksanakan sholat berjamaah, ya. Bukan karena disengaja. Bukan karena disengaja. Sebagaimana ada orang, ya, dia sholat senantiasa dalam keadaan berdiri, ya. Sholat dalam keadaan berdiri. Suatu saat dia sakit. Akhirnya dia sholat dalam keadaan duduk. Maka di sisi Allah, sholat duduknya dia sama pahalanya dengan
sholatnya dia dalam keadaan berdiri karena adanya udzur tadi. Ya, seperti itu. Termasuk ketika seseorang yang melaksanakan sholat sempurna, misalnya dalam keadaan mukim. Ketika dia safar kemudian sholatnya dikosor karena adanya rukhsah, maka pahalanya sama sebagaimana dia sholat dalam keadaan mukim. Walaupun dalam keadaan kosor, sholatnya misalkan hanya 2 rakaat. Paham tidak sampai sini? Kemudian ad-dukhul mal imam al-ayyi halin kana. Masuk bersama imam artinya ketika kita masuk masjid, imam dalam suatu keadaan, suatu gerakan, maka ikuti gerakan imam. Tapi tentunya didahului dulu oleh takbiratul ihram, ya. Masuklah bersama imam dalam keadaan apapun imam tersebut. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, wa Mu'ad ibn Jabal, dan Mu'ad bin Jabal, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza atta ahadukumus shalah wal imam ala halin falyasna kama yasnaul imam. Apabila salah seorang kalian mendatangi salat, sedangkan imam dalam suatu keadaan, maka berbuatlah dia sebagaimana apa yang diperbuat imam. Imam dalam keadaan ruku, antum langsung ruku, tapi tentunya takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram terus ruku. Imam dalam keadaan sujud, antum langsung sujud, tapi takbiratul ihram dulu. Jangan dulu nunggu berdiri, karena ada gua nangtung helat, ini tidak boleh, ya. Termasuk ketika kita mendapatkan imam dalam keadaan at-tahiyat, maka segera kita at-tahiyat. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, falyasna kama yasnaul imam. Maka berbuatlah sebagaimana apa yang diperbuat imam. Paham nggak sampai sini? Seperti kan karena kebanyakan masyarakat awam, ya, ketika masuk masjid, imam dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud atau duduk, raguan heula. Nah, baru berdiri, baru ikut mereka, ini salah. Ini salah, ini tentunya menyelisihi apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan, ya. Nah, ini agak kurang enak, ya, suaranya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan dalamnya ada manfaat, dan Anda mohon maaf jika di dalam terdapat kesalahan dan kekurangan. Ada pertanyaan? Tidak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.